Halo Potatoes. Halo. Jadi hari ini aku nggak sendirian ya, hari ini temenin sama Hashigi. Kalau buat teman-teman yang pernah ikut event-event Pokemon yang di Indonesia atau mungkin yang di luar negeri juga, pasti sering lihat dan tidak asing sama Hashigi. Bahkan kalian kalau lihat Pokemon official Indonesia punya channel ya, Hashigi tuh sering muncul di situ juga. Iya sih. Iya kan? Caster lah, caster. Ya, caster buat event-event biasanya finals ya. Finalsnya TCG Indo ya. Iya betul. Finalsnya untuk Pokemon TCG Indonesia dari hantaman pertama, lalu ada yang regional yang kedua juga. Yang kedua tuh di KFC. Lotte, Ya, yang ya. KFC. Lalu ada yang Regional MOI yang 3. pertama, bukan yang batal yang pertama. Itu ada saya juga. Oh iya, mantap. Hari ini aku udah ditemenin Hashigi di sini dan kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja lah ya tentang pengalaman lu selama jadi judge di dunia Pokemon lah. Oke, boleh, Ya, boleh. ya kita mau tahu gitu gimana sih ceritanya seorang judge instead of player gitu. Ya, ini sedikit promosi di awal buat teman-teman yang mau tahu ceritanya tentang pro player, kalian bisa cek channelnya Ko Andreas L. Nathan ya. Di situ juga dia ada podcast ngobrol sama player-player yang top. Dan kalau kalian mau lihat yang sisi player, kalian bisa cek di channelnya Ko Andreas L. Nathan. Nanti aku taruh linknya di description juga. Dan di sini kita bakal bahas dari sisi judge. Judge itu juri ya, orang yang gimana istilahnya ya? Juri. Ya juri sih ya. Juri supaya sebenarnya bisa dibilang juri, bisa dibilang staff juga. Tentunya supaya acaranya itu bisa berjalan dengan lancar, banyak orang-orang di belakang lah yang kira-kira membantu agar acaranya itu berjalan dengan lancar dan kalian bisa menjalankan atau menikmati eventnya dengan lebih baik lagi. Kita bakal bahas di awal dulu deh, lebih ke lu-nya dulu deh, Shek. Kayak lu tuh suka Pokemon dari kapan sih? Oke, kalau gue suka Pokemon sebenarnya dari gue zaman kecil ya, dulu masih kalau nggak salah SCTV atau Indosiar ya. Itu mulai nonton, mulai main, terus akhirnya sempat terjun ke dunia kompetitif ataupun sebenarnya ke waktu pas dulu zaman internet 2010 ada komunitas Pokemon beberapa yang di online, mulai ikut-ikutan, dari sanalah mulai ketemu dengan yang namanya kayak kompetitif Pokemon, mulai makin suka dengan komunitasnya. Lalu di tahun 2013 itu sempat ada acara turnamen Pokemon besar di FX Sudirman, kalau kalian tahu, di Jakarta. Ini video game ya? Video game FX Sudirman. Waktu itu saya main di sana, kalah di ronde kedua sama anak kecil. Cukup menyedihkan lah, cuman nggak apa-apa. Akhirnya mungkin gara-gara dari situ jadi merasa kayak, oh ini ternyata orangnya banyak banget ya, sayang banget kalau udah nggak ada lagi. Itu waktu itu dulu gamenya Pokemon XY. Oh, gue inget tuh yang di FX, ya itu zaman-zaman gue lagi masih main TCG-nya juga waktu itu Inggris. Waktu itu udah nggak, ya udah ikutan, ngerasa sayang banget kalau nggak ada. Akhirnya mulai dari sana mulai buat komunitas, mulai bangun untuk bagaimana, awalnya sih dari video game sih basically sih. Jadi mulai juri, mulai staffing untuk, bukan staffing lah, sebenarnya lebih ke membuat turnamen untuk komunitas-komunitas player Pokemon yang ada di Indonesia. Kira-kira cuma lebih ke localsnya dulu lah ya, tapi bukan buat yang sampai nanti bisa lanjut ke Worlds dan segala macamnya gitu. Jadi lu start dari lokal dulu gitu. Betul, nggak ada, dari dulu nggak ada kesampaian sih, kayak gue masih ingat banget waktu pas tahun 2011 itu 2012 pertama kali Pokemon World Championship ada di live streaming. Itu waktu itu gue bangun jam 6 pagi 2012 itu, kalau nggak salah seingat gue di Hawaii. Hawaii waktu itu 2012 di Hawaii. Gue nonton di streamnya GameStop, terus gue ngerasa kayaknya keren banget ya kalau misalnya gue bisa ke Pokemon World Championship. Ternyata akhirnya bisa setelah 7 tahun akhirnya lo ngejudge di World Championship. Mungkin nggak di atas stage itu sebagai player, tapi di atas stage itu sebagai juri lah ya, sebagai juri lah. Nanti kita akan cerita perjalanannya dan kita juga bakal unboxing ini ya hari ini ya, Shek ya. Kita bakal unboxing tas yang Shaggy dapat pas dia ngejudge di World Championship. Jadi ya sambil nunggu itu kita ngobrol-ngobrol santai aja lah, cerita pengalaman-pengalaman lu selama ngejudge tuh gimana sih? Lu hobi ngejudge? Ya, hobi ngejudge. Oh, itu enggak sih, sebenarnya gini, mungkin masing-masing orang itu punya jalan atau enjoyment beda-beda ya. Jadi ada orang yang memang enjoynya main kompetitif, pengennya strive to the top. Ada juga yang mau mainnya, kayak saya maunya jadi orang belakang, membantu orang lain.
supaya mereka bisa enjoy the game dan juga bisa enjoy community-nya, karena basically saya di Pokemon yang paling demen sih more or less yang membuat saya pengen jalan terus itu community-nya gitu. Community apa? Jadi ada feedback dari mereka juga bahwa mereka mau, dan saya senang juga untuk membantu mereka. Makanya saya ya gue bantu mereka untuk bisa ada turnamen atau ada event-event supaya mereka bisa tetap keep enjoying gitu. Berarti kalau dari posisi lu ini lu cerita waktu masih lu awal-awal berarti komunitas lokal lu gitu? Even sampai sekarang sih. Oh. Even sampai sekarang. Jadi ya, gue lihat kayak di grup Pokemon ID itu lu masih aktif banget buat nge-host, bikin event-event turnamen sama luar negeri gitu juga. Betul, ya. More or less sih sebenarnya memang karena gue basicnya di Video Game Championship gitu. Jadi gue bikinnya yang di Video Game Championship ya banyakan ya. Cuman dengan kemarin adanya masuk Pokemon Trading Card Game ke Indonesia juga sebagai judge yang baik, nggak cuman bisa Video Game Championship doang, gue juga bisa yang Pokemon juga bisa, dan yang Trading Card Game juga itu sebagai plus point juga. Kalau memang bisa ngejudge dan memang bisa mengerti dan bisa membantu tim-tim atau teman-teman yang lain waktu pas saya judge di luar, mereka butuh untuk yang orang Trading Card Game, saya juga bisa bantu gitu. Apa ya, kalau menurut gue ya sebagai orang yang main gitu, jadi posisi judge ini posisi yang mau dibilang aneh sih enggak ya, lebih ke unik lah ya. Kayak most people will choose to be a player instead of being a judge. Dan being a player-nya ini luas banget gitu. Lu bisa either jadi player casual yang cuma beli kartunya terus main sama teman-teman lu, atau cuma di toko lokal lu doang, atau lu compete serius untuk regional dan bahkan sampai level worldwide gitu, global. Nah, kenapa di sini lu milih untuk jadi judge gitu? Apa sih di awalnya yang bikin lu kenapa waktu lu kan lu cerita lu awalnya mencoba kompetitif nih, yang lu kalau anak kecil tadi lu bilang. Nah, kenapa dari situ lu ujung-ujungnya memilih untuk ngarah ke judge instead of aiming buat jadi pro player gitu? Karena gue cukup bukan gitu. Gue kadang-kadang masih ada turnamen, masih bisa ada yang masih bisa ngerti kok. Karena memang gini, gue rasa dulu kalau misalnya nggak ada gue yang kerjain, walaupun gue suka kompetitif pun nggak bakal ada environment yang bisa membuat komunitas itu menjadi kompetitif terjadi gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya nggak gue yang mulai dengan beberapa teman-teman yang lain, tentunya belum tentu akan ada yang sampai saat seperti ini. Makanya jadinya waktu itu karena memang nggak ada, ya daripada gue main, mendingan gue buat aja. Toh sebenarnya waktu pas dengan gue buat, awal-awal pun itu gue masih tetap ikutan main gitu. Cuma memang throughout the time, lebih ngerasa kayak lebih enjoy di mengurus. Memang orangnya ya lebih, karena orang sosial mungkin lebih suka freelance. Gue juga kadang-kadang bantu event, bikin event dan segala macam. Jadi otomatis gue lebih suka buat bikin eventnya dibanding play kompetitifnya. Cuman even by now, gue tetap ikutin cara kompetitif mereka mainnya gimana, main meta gamenya seperti apa. Terlebih karena gue kadang-kadang juga suka bantu caster kan, jadi mau nggak mau harus mengerti meta game, bagaimana cara main. Landing juga tetap ada, bikin tim, discuss itu juga tetap ada sih. Jadi nggak bener-bener kayak pure gue cuma ngurusin doang, ngurus ngejudge doang, nggak. Tapi lu juga ngerti competitive scene kayak gimana lah ya, meskipun lu nggak terjun dan nggak main serius lah di dalamnya gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi lu masih aktif main kan? Maksudnya sama teman-teman gitu buat kalau baik video game sama TCG lah gitu. Iya, kalau misalnya ngomong masih aktif main sih main, karena kan mau nggak mau kita sebagai judge juga harus tahu bagaimana cara. Kadang-kadang salah satu yang penting buat judge itu adalah kita harus tahu posisinya mereka sebagai main itu apa. Makanya kadang-kadang gue kalau misalnya contoh dulu yang Indomaret League, Town League segala macam, gue tetap coba sekali once in a while, gue akan coba jadi player supaya tahu point of view sebagai player itu apa yang mereka rasakan dan segala. Kadang-kadang kita sebagai judge atau sebagai player itu punya pandangan yang berbeda, dan gue rasa kalau sebagai kita judge yang mencoba untuk menjadi player itu memiliki pandangan yang beda. Misalnya contoh, let's say gue sebagai player itu gue ngerasa bahwa perbedaan time waktu dari satu round ke round lain itu lama, kita harusnya bisa lebih mempercepat lagi. Atau kadang-kadang gue sebagai player, gue ngerasa ternyata sebenarnya gue sebagai judge, gue sudah memberikan informasi itu dengan jelas, tapi sebenarnya gue waktu pas merasakan jadi player, bukannya judge-nya nggak memberitakan dengan jelas, tapi memang nggak efisien aja, jadi playernya nggak tahu. Jadi otomatis sebagai kita player, kita merasakan, terus waktu pas kita balik ke tim judge lagi, kita kasih tahu kemarin itu ternyata cara penyampaian
itu kurang efektif, kita harus lebih efektif lagi bagaimana caranya seperti itu. Kita harus pakai sepatunya mereka buat supaya tahu mereka jalannya gimana, nyaman atau enggak, apa yang bisa diperbaiki lagi sebelum kita bisa naik lagi ke atas itu. Jadi menurut gua bisa main secara nggak harus, tapi bisa main secara kompetitif atau kadang-kadang ikutan turnamen, it helps a lot for the judges karena mereka bisa tahu point of view dari kedua belah sisi. Dan ditambah lagi khususnya untuk TCG, apalagi kalau kalian tahu cara orang main kompetitif, metagame dan segala macam, itu akan ngebantu waktu pas kalian harus mengambil ruling ataupun kalian harus istilahnya waktu pas posisi he says she says dimana si A ngomongnya apa, si B ngomongnya apa, kita bisa tahu bahwa si A itu kemungkinan besar nggak ngelakuin ini loh. Karena sebenarnya kalau sebagai orang yang emang tahu cara mainnya, dia nggak akan ngelakuin, nggak mungkin pakai kartu ini karena nggak relevan atau nggak ada benefit tertentu. Dan itu cuma bisa dapat dari pengalaman kalau memang kita main secara kompetitif. Oh iya. Kalau misalnya ngerti sih, tapi kayak gini, lo ada contohnya nggak? Contoh kasusnya gitu? Mungkin biar teman-teman lebih nangkep juga lah. Gue ngerti sih maksudnya gimana. Contoh waktu itu pernah ada kasus di mana pengalaman tuh paling gampang. Di mana waktu itu ada yang pakai double supporter gitu. Jadi si A ngomong lawannya udah pakai double supporter, sedangkan si B-nya ngomong gue baru main pakai supporter sekali. Dan itu akhirnya kita harus cek decknya, belakangnya kartunya itu ternyata semuanya sama. Jadi dalam kasus A, si A ngomongnya sama, si B kasusnya ngomongnya sama gitu. Nah, tapi perbedaannya adalah waktu itu gue lupa apa, cuman si player yang lawannya ini dia harus mencari energi buat buat nyerang ya kan. Sedangkan sebenarnya energi di tangannya itu udah ada sebenarnya. Kalau misalnya dilihat sebenarnya sudah ada, tapi dia pakai kartu supporter lagi. Jadi akhirnya setelah kita coba trace back, orangnya yang lawannya itu sebenarnya itu sudah pakai support 2 kali tapi dia nggak sadar. Gitu. Tapi sebenarnya kita taunya karena nggak make sense buat untuk dia play yang kedua lagi itu nggak make sense itu karena dia udah play yang pertama. Kira-kira kayak gitu. Jadi memang harus kurang jelas juga karena gua sendiri lupa ingat, tapi basically adalah it involves attach energy sama energy sudah ada dan dia harus draw lagi lah, kira-kira seperti itu. Kalau kayak gitu berarti dapat penalti kan? Dapat penalti tetap. Jadi judging itu biasanya itu ada 2. Waktu pas kita datang, kita selalu sebenarnya bukan kita mau kasih penalti sih. Kasih penalti itu supaya kalian ingat, supaya kalian tidak mengulanginya lagi lah, kira-kira seperti itu. Konsekuensi kan pasti tetap ada, tapi lebih ke arah kayak karena lu mendapatkan sebuah advantage tertentu, jadi kita harus di-escalate supaya bagaimana kalian bisa main lebih on an equal ground, lebih fair. Terus ditambah lagi kenapa ada selain penalti ada juga yang namanya resolution. Jadi kita nggak cuman kayak misalnya kalian pakai how terus pakai how lagi draw 3 lagi terus oh ya udah double price loss tapi kartu how-nya nggak dibalikin misalnya. Itu kan berarti nggak ada resolutionnya. Bisa aja malahan dengan how itu malah kalian yang menang walaupun dikasih penalti kan. Ada resolutionnya. Nah cara resolutionnya juga beda-beda tergantung. Misalnya contoh waktu pas how ambil 3 kartu itu, apakah 3 kartu itu masih ketahuan atau enggak yang mana, atau ternyata udah hand shuffle. Kalau udah hand shuffle tentu resolutionnya beda dengan jika 3 kartu yang di draw-nya itu masih jelas masih di posisi 3 masih di posisi 3 itu beda-beda. Makanya memang nggak cuman penalti tapi resolution juga ada gitu. Iya. Oke, gue dengar cerita lu gini tuh kayak apa ya, jadi judge tuh tricky banget nggak sih? Tricky, apalagi ditambah kadang-kadang play Pokemon itu kita judge itu ada 4 core value namanya professionalism, honesty, integrity, sama satu lagi responsibility. Responsibility. Jadi ulang ya. Iya. Integrity, honesty, kejujuran, professionalism, sama responsibility. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab 4 itu. Nah, yang paling susah itu biasanya kita harus penalti temennya kita. Ya itu profesionalisme ya jatuhnya. Iya, jatuhnya profesionalisme gitu dan integritinya juga sih, integritasnya kita juga. Jadi kayak kadang-kadang teman kita yang kena dan banyak kasus di mana di luar itu jadi kayak mereka itu suka atau enggak in another case di mana timnya saya yang lain yang penalize dia, terus dia nggak terima, terus dia datang ke saya untuk mendapatkan semacam bukan kompensasi, semacam kayak validasi bahwa temannya saya ini yang benar. Jadi kayak semacam misalnya contoh
double price. Misalnya contoh double supporter, tapi dia asumsinya ada gue double supporter baru main, efeknya belum jalan gitu. Ya kan? Tapi judge lain udah kasih ke dia penaltinya double price. Terus dia datang ke gue, dia cerita, terus seakan-akan supaya buat gue ngomong bahwa oh enggak kok lu bener, judge itu salah gitu. Ya kan? Kadang-kadang suka ada orang yang suka ngetrik kayak gitu, dan kita sebagai judge nggak boleh, harus ada satu integritas, satu profesionalitas juga kan. Gua nggak boleh ngomong kayak oh iya lu bener gitu-gitu, karena gua nggak ada di meja itu waktu pas gua ngejudge. Jadi gua nggak bisa kayak gua nggak bisa ngomong kayak lu sebatas teman segala macam, gua asumsi lu pasti bener bla bla bla, itu enggak gitu. Gua harus percaya dengan judge yang sudah mengambil call tersebut. Jadi gua pasti akan ngomong kayak oh iya kalau memang kayak gitu harusnya waktu itu tadi lu appeal aja, karena gua nggak bisa ngomong apa-apa juga karena gua nggak ada di meja tersebut gitu. Jadi semacam gue memang harus nge-backing untuk temen yang ada di tim gue yang memang mengambil keputusan tersebut, maupun keputusan itu bagus atau enggak gitu. Memang karena dia yang diberikan kuasa istilahnya untuk mengambil keputusan tersebut. Di meja itu pas karena dia yang lihat situasinya kayak gitu. Iya, dia yang tahu dan situasinya, dan kita percaya bahwa semua judge yang ada di sini itu kompeten atau qualified untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Oke, kita lanjut habis benerin lighting ya. Tadi silau banget ya. Nah, terus tadi kita cerita sampai mana ya? Ngomongin soal integritas judge. Udah sih itu sih. Jadi basically itu ada banyak kasus-kasus seperti itu di mana kita butuh integrity dan butuh professionalism juga untuk menghandle case-case seperti itu. Ya, situasi yang melibatkan teman lu itu yang ada di posisi player gitu ya. Cukup susah juga sih memang, tapi harus tegas aja sih intinya. Atau kadang-kadang kita yang harus kasih penalti ke dia bahwa sampai dia bahwa dia nggak ngerti, bahwa kita harus bikin dia bahwa emang itu ngerti, memang itu konsekuensinya. Gitu. Biasanya sih kalau memang ngambeknya parah banget, gue sih belum pernah. Cuman kalau kayak ngambek parah banget biasanya setelah nanti udah event selesai segala macam, dan nanti coba ngobrol-ngobrol lagi, basically untuk menjelaskan bahwa atau udah cool down lah, biasanya udah cool down, ntar baru mereka mulai ngerti lagi, mulai ngerti lagi. Gitu. Soalnya ya gue harus ngomong juga sih ya, kalau di situasi kompetitif tuh panas sih, lu panas banget. Kayak apalagi kalau lu merasa lu mendapatkan perlakuan yang nggak adil dari judge yang lain, padahal lu punya temen judge gitu, dan lu mendapat perlakuan yang nggak ya mungkin aja emang lu yang salah, tapi lu berasa nggak adil dan ya panas gitu. Lu maunya menyelesaikan dengan emosi, nggak dengan logika. Betul. Gitu. Kadang-kadang memang sebenarnya kasus-kasus di seperti ini sama dengan kasus kalau kalian ke hakim dan segala macam sih basically. Kira-kira kita nggak tahu yang mana yang benar 100% atau 0% gitu. Kadang-kadang kita dua-duanya itu 50-50. Dan kita harus cari tahu yang mana yang 51% lebih plausible sama yang satu lagi 49% itu. Jadi tugasnya kita memang lebih ke arah sana untuk cari tahu, untuk dig in 51%. Yang 51% mana dibanding 49% gitu. Iya, dan ya 1% tuh tipis banget sih. Kadang-kadang tipis banget, kadang-kadang it just kayak hand size kartunya yang harusnya 4 ternyata ada 3 gitu. Iya. Atau yang atau yang saya contoh waktu itu ada pernah kasus di event luar di mana main Vika Bulu misalnya, anggapan Vika Bulu lupa kayak apa. Dia udah rare candy sekali, jadi dia ada Grubin sama ada Vika Bulunya, terus abis itu dia ada Grubin, terus ada Vika Bulu lagi, tapi rare candy, Vika Fold lagi, tapi di trashnya cuma ada satu rare candy, kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang it all happens to the trash dan segala macam. Makanya kalau bisa nggak usah diutak-atik sih. Kalau emang nggak butuh trash jangan diutak-atik, ini gitu aja. Kadang-kadang buat kita tahu historinya itu seperti apa. Oh iya, jadi ya buat nge-trace back kalau misalnya ada masalah di gamenya gitu lah ya. Udah ngejudge berapa lama berarti? Jadi gue dapat certification judge itu dari tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 berarti sampai sekarang kurang lebih 4 tahun ya? 4 tahun, jadi dulu itu gue memang mulai bikin komunitas dan segala macam dari 2014. Lalu sampai 2016 sampai 2016 baru dapat certification lah, istilahnya certification profesor. Tapi dari 2014 waktu lu udah mulai ngebangun komunitasnya ini, anggapannya lu udah ngejudge tapi belum udah ngejudge, udah kayak apa sih beneran
gelar judge-nya tuh belum ada gitu ya. Udah jadi tournament organizer, jadi judge lah istilahnya, tapi belum dapat certification-nya lah. Certification-nya ya. Yang kalian bisa ambil sih ke Pokemon.com, play Pokemon program, terus habis itu ada professor program, bisa kalian ambil tesnya. Terus nanti intinya ya kalian bisa apply ikutan, terus nanti bisa dapat professorship-nya gitu. Berarti ini kalau lu apply di situ, lu dianggap lu judge yang kompeten sama Pokemon gitu kalau lu keterima gitu. Jadi gini, basically kalau misalnya contoh gua ada turnamen, kalau gini kita ngomong luar negeri ya, karena di Indonesia kan ada beda. Misalnya contoh gua di Singapura, gua punya toko game, toko kartu, terus gua pengen bikin turnamen. Pasti biasanya akan butuh judge, satu biasanya untuk 20 orang atau 2 orang. Nah, yang bisa jadi judge di situ, sebenarnya basically ya siapa aja boleh sih. Cuman kalau misalnya memang mau resmi ya harus ada certification-nya. Nah, caranya bagaimana? Kalian harus ambil certification atau tesnya di Pokemon.com secara online. Nanti akunnya kalian akan dapat gelar profesor program atau apa gitu. Dan kalau misalnya punya, nanti kalian bisa kumpulin poinnya. Saya udah pernah judge di event A, event B, event C, event D. Nanti akan bisa masuk ke sana gitu. Ada track recordnya, kalian pernah ngejudge eventnya apa aja. Oh, ini sebelum kita lanjut ya, aku mau kasih tahu kalian, jadi kalau di Pokemon itu untuk ada 2 perusahaan besar ya. Satu itu The Pokemon Company atau kita biasa nyebutnya TPC, yang satu lagi itu The Pokemon Company International atau TPCI. Kalau untuk TPC itu dia hanya di daerah Asia ya? Jadi TPC itu dia basically parent company ya TPCI sebenarnya. Dan TPC itu dia untuk ngurus, kalau kita ngomong TCG itu atau distribution, itu basically di Jepang. Cuman ada beberapa yang di Asia, contoh sekarang ada di Thailand, ada di Indonesia, Taiwan, ada Hong Kong ya? Taiwan, Hong Kong, ada juga kalau nggak salah Filipina, tapi hanya untuk video game doang. Korea tuh masuk Korea TPC itu beda. juga ya? Korea itu dia ada Korea Pokemon Company Korea ada lagi. Berarti dia kayak satu company sendiri lagi, di luarnya TPC itu. Ya, kalau nggak salah Cina masuknya sama Tencent kalau nggak salah. Nah, di luar daerah tersebut itu semuanya TPCI. TPCI itu punya 2 kantor, satu yang di Seattle, Bellevue, di US, ya, Amerika. Pusatnya, terus abis itu ada bawahnya lagi yang buat di Europe. Europe itu ngurus untuk di semua Eropa dan juga di South Africa. Afrika Selatan. Kalau setahu gue di Aussie itu Australia juga TPCI yang megang kan? Betul, jadi Australia rada beda. Australia itu dia ada Nintendo Australia gitu. Tapi untuk kayak event-event tersebut ada perwakilannya, tapi nggak ada kantor di sana. Nggak ada kantor buat TPCI lah ya. Di Aussie itu nggak ada, tapi masih dihandle sama TPCI gitu. Iya, masih dihandle sama TPCI. Oke. Gitu. Kalau lu sekarang, kalau yang tadi kita ngomongin Play Pokemon lah, Professor Program, apa itu semua programnya sih TPCI kan, bukan TPC. Makanya tadi lu bilang juga di Indonesia agak beda, karena yang handle Indonesia sekarang itu TPC kan? Betul, karena kan kartunya masuknya dari Jepang, jadi otomatis yang bahasa Indonesia semua itu masukin dari kantor Jepang, jadi programnya, eventnya, regional league, town league, segala macam itu programnya Jepang semua. Dan istilahnya Road to World Championship-nya itu beda dengan yang ada di global gitu. Ya, global. Jadi Road to World Championship, cara kita orang Indonesia untuk nyampe ke World Championship itu kayak caranya orang Jepang buat nyampe ke World Championship. Semacam, yes. Beda dari yang semua negara lainnya kayak Singapura, Australia, semua Eropa, Amerika buat masuk ke World itu karena mereka yang handle TPCI gitu kan. Nah, dan lu sendiri berarti udah pernah jadi judge kan lebih banyak di TPCI, tapi pernah jadi anggapnya judge-nya TPC juga. Ya oke, nggak judge sih, cuman kayak bantu-bantu untuk ya TPC segala macam, mungkin karena event regional gitu-gitu. Jadi more or less tau lah perbedaan strength and weaknesses-nya, atau strength and pros and cons lah untuk mengikuti lewat via rute Indonesia yang kayak seperti Indonesia punya, atau rute yang kayak luar negeri punya, itu ada pros and cons lah. Berarti waktu lu pertama kali kemarin ngambil judge program dan lu certified buat jadi judge di tahun 2016 itu kan berarti judge-nya TPCI itu. Betul. Nah, itu lu kan nggak mungkin langsung tiba-tiba bisa jadi judge sampai level World Championship gitu kan? Ya, lu kan pasti akan mengalami perjalanan sampai lu bisa ke World Championship buat jadi judge gitu. Ya, ini Hashigi ngejudge di World Championship tahun 2019 ya. Ini kalau kalian sering lihat, ini topi nih nitip sama Shigi nih dulu. Kita punya topi yang sama sebenarnya, sama playmat dan segala macam.
lu bisa ceritain nggak gimana ceritanya kayak perjalanan lu lah, lu gimana ngejudge sampai akhirnya bisa menginjakkan kaki di World Championship gitu? Oke. Jadi yang pertama, gua ngejudge nggak ngarep apa-apa sih. Jadi gua nggak ngarep kayak, oh gua mau, gua begini karena gua pengen dibayar, atau gua begini karena gua pengen ke World Championship. Nggak, karena kalau misalnya kayak gitu biasanya lu akan capek duluan. Lu akan capek karena perjalanan itu nggak jelas. Lu nggak tahu kapan lu diundang, lu nggak tahu kapan lu ada di atas. Basically ya lu jalan karena lu emang pengen aja gitu. Berarti kayak emang passion lu lah. Kalau motivasi lu untuk sampai ke Worlds atau sampai it's a dream, but gitu. It cannot be like your sole motivation itu. Karena untuk sampai ke situ nggak gampang, dan kalau satu-satunya motivasi lu itu sangat mudah buat lu berhenti karena perjalanannya susah lah ya. Jadi judge itu nggak gampang, capek, dan bisa dibilang cukup apa ya? Contoh kayak selama 2016 contoh gue kayak ngejudge event segala macam, semua ongkos untuk eventnya kebanyakan kan gue yang keluarin. Dan itu kan sebenarnya ada selain effort juga ada money lah yang memang dibuang. Iya, gitu. Benar-benar lu spend uang buat ikut event Pokemon sebagai judge gitu. Iya, bukan ikut event Pokemon, gue bikin event Pokemon misalnya sebagai judge segala macam, itu kan butuh uang, butuh effort juga, dan effortnya nggak dikit, uangnya juga tergantung masing-masing orang, nggak dikit juga. Tapi kan tapi gue dapat joy atau dapat enjoyment dari situ untuk nge-grow community dan segala macam. Jadi I don't mind on doing it. Iya, jadi lu along the time baru tiba-tiba bisa keluar negeri. Kalau misalnya untuk secara step by stepnya, dulu waktu itu event ada di Indonesia, ada kenal beberapa temen yang ada di Malaysia dan Singapura. Mereka pas ada event di sana, saya mulai ke luar negeri untuk ke Malaysia dan Singapura. Yang agak dekat-dekat lah ya. Itu lu bayar semua sendiri berarti kayak buat perjalanan apa gitu. Sekalian sama jalan-jalan sama temen juga kan yang lain kan. Jadi teman-teman yang lain ke sana memang buat tanding, saya ke sana buat bantu ngejudge itu. Dan waktu pas di sana ngebantu ngejudge kita tuh judge kalau yang di luar negeri hampir semua event, khususnya untuk event besar itu selalu ada feedback form. Jadi ada feedback form di mana kayak kamu punya pengetahuan judging apa bagus atau enggak, teamworknya kamu ada atau enggak. Jadi kayak ada key performance index-nya kamu dari setiap event, dan setiap feedback itu akan masuk ke pusat semua. Berarti kayak setiap selesai lu habis acara, lu dinilai sama teman-teman lu semua, sama atasan lu sebenarnya, sama atasan. Jadi sama kayak head judge-nya lu akan dinilai. Berarti kayak jadi di atasnya judge tuh ada satu lagi yang namanya head judge ya. Jadi kalau judge nggak bisa ngambil keputusan, itu diarahkan ke head judge. Head judge ini biasanya yang akan kasih lu penilaian tertentu. Misalnya lu kurang apa, atau lu bagusnya di mana, lu harus grow-nya di mana. Kalau lu memang mau nanti lanjut lagi untuk karir di dalam judging lu harus belajar apa, ngapain. Dan setelah gua ikut 2 kali kalau nggak salah di luar negeri, terus abis itu ada application buka di Australia yang International Championship. Waktu itu sempat karena memang 2 kali gua feedbacknya bagus, orang yang memang di Singapura ini merekomen gua untuk supaya dia dibawa ke tim yang ada di International Championship pertama itu 2017 di Melbourne. Nah waktu itu pertama kali gue pergi yang lumayan jauh lah istilahnya untuk bantu untuk event Pokemon. Dan di sana pun juga istilahnya kita nggak bisa kayak kita udah di sana terus kita nyantai-nyantai gitu, nggak bisa gitu. Kayak bener-bener you have to be on your A game to show that you are an asset to the team. Jadi otomatis ya harus melakukan yang terbaik dan segala macam, karena nanti akan ada feedback form dan segala macam. Dan apalagi kalau memang lu mau melanjutkan untuk menjadi judge terus, ya lu harus membuktikan bahwa lu memang bagus lah, kompeten lah kira-kira kayak gitu. Dan setelah dari situ mungkin karena kelihatan bagus dan segala macam, baru mulai ada dapat ke beberapa event lain, mulai apply, ada yang keterima, ada juga yang sistemnya itu kalau misalnya lu mau lanjut ke event yang lebih besar lah ya, lu dapat rekomendasi dari senior lu gitu. Semacam kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomong politik sih enggak. Maksudnya politik enggak, kayak kita yang emang udah bisa ngerekomen istilahnya, kita nggak milih-milih kayak lu teman gua akan bawa nama lu. Ngerti nggak? Kita nggak kayak gitu. Kayak kita bener, kalau memang lu bagus dan lu menurut gua lu bisa aset ke tim, ya gua akan ngerekomen lu kalau memang ada spot gitu. Karena anggapannya this is serious business gitu, dan ini kita ngomong healthy Pokemon community lah, secara masih healthy community. Jadi komunitas profesor masih bagus, masih healthy, masih yang tadi for core tadi kan ada integrity, professionalism dan segala macam. Jadi gua rasa ya sementara ini begitu. Kenapa nggak bisa kayak kalau dari bawah misalnya kalian cuma ada di Indonesia doang, nggak bisa
kalian misalnya contoh apply ke international event atau yang gede, nggak akan undang kalau nggak ada yang kenal, karena satu, selain dari istilah application itu, yang bisa nerima itu kan cuma tahu lu sebatas application, tapi nggak pernah lihat, cuma ngeliat aplikasi lu doang, lu nggak tahu kayak sebenarnya dia punya feedback itu bagus gak sih, apalagi kayak kalau cek di pusat punya feedback form lu bener-bener nol, kan berarti kan CV lu nol segala macam, kan susah juga buat lu keterima. Jadi otomatis lu harus cari yang kedeket-deket, more or less broaden your connection, which is super fun. Lu kenal sama teman banyak dari luar negeri, kayak gua ada teman dari Perancis, Australia, US, sampai negara-negara yang kayak aneh kayak Yunani dan segala macam itu ada everything semua. Because of Pokemon. Everything because of Pokemon. Dan dari sana baru mulai bisa grow juga. Itu ya salah satu yang funnya juga sih, lu bisa punya teman kayak yang cukup internasional banget gitu. Iya. Menurut lu jadi judge tuh susah nggak sih? Tergantung dari passionnya lu. Ada yang memang passionnya emang orangnya pengen main. Mungkin kayak semua competitive player, lu pengennya main, pengennya juara dan segala macam. Ya menurut gua mereka nggak akan, belum tentu cocok untuk jadi judge itu. Tapi ada juga yang memang kayak mungkin kayak gua atau misalnya kayak Michael Pond misalnya, itu yang memang jiwanya ya lebih ngejudging aja gitu, memang jiwanya untuk lebih mengatur, lebih mengurus, jadi staff lah ya, lebih untuk nurture the community and everything. Jadi otomatis kita lebih milih untuk menjadi judge. Iya sih. Berarti tadi kita udah ngobrol pengalaman lu tuh di awal ngejudge di negara-negara yang dekat kayak Malaysia, Singapura, dan itu Australia. Lu ngeluarin modal sendiri lah ya untuk kesana, dan karena hasil kerja lu bagus di situ sama senior judge yang lain yang percaya sama lu lah, percaya sama lu, merekomendasikan lu ntar yang international championship ya, di Australia, ya Pokemon boleh consider buat bawa lu ke sana lah gitu. Semacam kayak gitu. Di ngomong dibayarin, kalau kayak Malaysia gitu sebenarnya modalnya nggak terlalu gede sih, anggapan kayak jalan-jalan aja. Tiket 1 juta, jalan-jalan di sono apa segala macam, tinggal biasanya 300-400 ribu karena rame-rame, terus habis itu di sono buat makan segala macam, transport mungkin 600 ribu sampai 800 ribu, jadi 2,5 itu udah paling gede lah biasanya habis. Sekitar 2,5 juta itu udah total sama tiket dan semua segala macam lah ya, sama lu jalan-jalan segala jalan maksudnya kayak ya lu makan di mamak gitu biasanya, makan di pinggir jalan segala macam. Makan mamak enak sih, makan mamak enak dan gitu-gitulah. Jadi memang for once in a time kayak memang fun aja sih. Ya sekalian lu jalan-jalan dan ketemu teman-teman lu dari luar negeri lah ya. Yes. Tadi kan lu cerita 2017 lu IC. Itu pertama kali event yang lu sampai agak jauh lah. Nah, habis itu gimana ceritanya kayak lanjut sampai ke Worlds gitu loh? Gua waktu itu setelah IC tahun depannya sempat apply untuk ke waktu itu International Championship masih di London waktu itu. Masih di London, gue di invite, maksudnya gue apply terus keterima, namun karena satu dan lain hal, gue batal pergi. Gue batal pergi. Itu tahun berapa tuh? 2018 waktu itu. 2018 gue batal pergi karena nggak pergi ke sana, terus akhirnya ke 2018 punya World Championship. World Championship gue apply, ternyata keterima, cuman visa gue nggak keluar. Jadi visa gue nggak keluar, ya jadi nggak bisa jalan 2018 kan. 2018 tuh Nashville bukan? Nashville. Nashville waktu itu keterima, cuman nggak bisa berangkat. Akhirnya sudah, terus ke tahun 2019, waktu pas 2019, gue masih apply untuk Australia. Sampai sekarang gue 4 tahun belum skip. Jadi 4 tahun dari 2017 itu 17, 18, 19, 20 itu 20. Iya 20, soalnya kemarin pas Februari ya. Jadi Februari. belum Corona belum ini belum merajalela. 20 masih jalan, terus abis itu dari 2019 punya IC jalan, gue apply ke mana? Worlds yang ke Washington DC keterima, untungnya kali ini visa keterima, jadi berangkatlah ke sana. Berarti tiap tahun dari 2017 itu ya, lu ikut International Championship, KOC, terus lu berangkat ke yang pas 2019 lu ke Washington DC, itu masih modal lu semua sendiri? Kalau itu nggak semuanya. Jadi kalau kayak Washington DC, kalau Worlds biasanya semuanya included. Jadi tiket sama hotel dibayar. Gitu. Dibayarin sama Pokemon? Dibayarin sama Pokemon. Kalau World, kalau kayak kan kasarnya kita kerja. Kerja bantu mereka juga kan ya kan. Kalau misalnya di ngomong itu enak, ya enak sih. Cuman kayak lu harus kerja 1 tahun full buat supaya lu bisa membuktikan bahwa lu yang bisa dipilih ke sana itu nggak gampang gitu. Nanti nggak kan lu buat kayak lu bikin event, datang ke local store lu dan segala macam kan more or less it's a volunteer work. Ya. Jadi sebenarnya kayak World Championship atau lu kalau di invite itu sebagai kayak ditanda terima kasih
reward ke lu lah ya. Reward ke lu Karena bahwa selama setahun itu lu kerja anggapannya bener-bener sukarela gitu, lu nggak dibayar apa-apa ya. Nggak dibayar apa-apa gitu kan. Jadi kayak ke sono kayak lebih reward, tapi di sono sampai sono juga kerja juga, tapi memang kita demennya kerja, jadi ya sudah gitu kan. Iya. Ya memang gitu deh. Abis itu ke World Championship. Kalau yang World Championship dibayar semua. Kalau yang Australia cuma dikasih tempat tinggal doang sih. Tempat tinggal hotel hotel ya? Gitu, dikasih hotel sama dikasih biasa makan dan segala macam. Ada cuman kalau tiket makan dan segala macam tuh maksudnya kayak uang jajan gitu? Enggak, makan doang, makan. Jadi kayak selama hari kerja lunch sama dinner kita ditanggung sama mereka. Jadi kayak ada dikasih lunch box dan segala macam untuk makan. Berarti bisa yang dibayarin selain Worlds nggak ada, cuma Worlds doang? Kalau kemarin kayak yang harusnya 2020 ini ke Berlin IC, kemarin gue apply ke Berlin IC, keterima. Tapi nggak semua application gue keterima kok. Kayak ke Brazil gue nggak terima, ke Berlin yang tahun lalu gue nggak terima juga. Jadi nggak kayak lu udah terkenal dan segala macam, jadi lu tiap kali apply pasti keterima. Enggak juga. Ada saatnya kayak ya memang lu nggak keterima. Waktu pas Berlin gue keterima, namun corona jadi nggak jadi. Nah yang Berlin itu included semua juga. Jadi biasanya kalau memang lu outside of the region, biasanya dibayarin. Cuman kalau Australia kan masih Oceania region, masih masuk sama Indonesia, jadi biasanya nggak included gitu. Yang kalau luar region tuh kayak maksudnya kayak lu ke Eropa atau ke Amerika gitu, biasanya dibayarin setiket-tiketnya, sebiaya transport lu, hotel lu. Transport nggak, jadi biasanya cuma hotel sama pesawat. Pesawat pas buat berangkat ke sana. Berangkat gitu balik ya PP lah. PP lah. Cuman ya ekonomi lah. Ya tetap lumayan banget lah, lu dapat tiket PP ke Amerika terus dapat hotel juga. Iya sih. Lumayan. Cuman ya sampai sono kerja. Ya, bukan. Makanya kalau lu emang pengen nggak demen kerja, kan kadang-kadang ada yang kita kerja itu benar-benar, misalnya kalau kalian datang ke event jam 8 gitu kan, atau buka door jam 8 gitu, kita nyampe sono jam 7 buat prepare. Bangun jam 6. Bangun jam 6. Dan kalau misalnya kayak kalian bisa, kan kalian kalau ke sana jalan-jalan bebas. Kalian bosan mau keluar keliling kota kan bebas kan. Kalau kita kan nggak, kita bener-bener kayak kerja sampai jam 8 malam. Jam 8 malam misalnya selesai Swiss round terakhir, terus kita harus beresin meja, apa segala macam, table number segala macam, set up meja buat besok. Itu bisa sampai jam 9, terus jam 9 baru kita balik gitu. Jadi kalau ngomong lu pengen ke sana cuma buat supaya sebatas-batas dibayarin terus lu nggak mau kerja juga nggak bisa juga. Karena basically kayak the whole day lu bener-bener udah kerja buat Pokemon gitu. Di situ gitu ya. Iya, nggak bisa keliling-keliling kemana-mana, nggak bisa gitu. Harus lu extend sendiri misalnya. Kalau misalnya mau jalan-jalan, ya tambahin lagi lah ya. Ya, lu harus bayar hotel lagi buat extendnya. Tiket sih nggak usah kan, karena kan udah sekali di sana juga. Cuman extend buat bayar hotelnya, makannya, dan segala macam ya lu harus bayar sendiri lagi. Jadi yang dibayarin sama Pokemon adalah selama lu kerja sama mereka. Misalnya event lu 3 hari gitu, lu bayarin hotelnya selama 3 hari itu. Dari Rabu biasanya. Kalau ya. Plus 1, jadi plus 1 hari Rabu, Kamis kan prepare. Jadi Rabu malam dapat, Kamis malam dapat, Jumat malam dapat, Sabtu malam dapat, Minggu malam dapat. Terus Seninnya check out. Iya. Gitulah. Berarti lu kayak kasarnya bisa dibilang apa ya? Keliling dunia dibayarin Pokemon. Kasarnya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang keliling dunia dibayarin Pokemon, ya bener juga sih. Cuman gue juga awalnya nggak nyangka bisa sampai begini. Maksudnya kayak yang tadi gue ngomong kayak di awal video, nggak ada ekspektasi sama sekali bahwa gue ngerjain ini karena gue pengen jalan-jalan dibayarin dan segala macam. Nggak ada sama sekali gitu. Cuman ya memang satu hoki, kedua memang kalau memang lu bisa kompeten, tetap lu harus kerja keras lah ya. Harus kerja keras juga. Nothing in this world is free. Ya lu bisa gitu, bukannya nggak bisa. Lu juga sempat mention buat naik sampai ke Worlds itu lu harus kerja keras selama 1 tahun terakhir membuktikan diri lu kompeten atau enggak gitu. Semacam kayak gitulah. Lu waktu berarti dari kita hitungnya berarti dari Worlds selesai Worlds 2018 sampai mau ke Worlds 2019 itu kira-kira berapa event apa aja yang lu jalanin dan ya berapa banyak gitu? Kalau misalnya di Indonesia obviously gue ada kayak sirkuit sendiri segala macam, tapi karena memang nggak official jadi nggak terlalu dihitung. Tapi kayak gitu lu bisa masukin nggak sih kayak ke CV lu buat ke aplikannya kita masukin biasanya. Karena ke aplikan itu biasa kayak ada satu why we should choose you lah, basically kayak kerja aja biasa, why we should choose you over the other gitu. Dan di sana kayak kita tulis bahwa setahun ini gue udah ngapain aja, eventnya apa aja. Nah itu tuh masuk yang unofficial yang nggak yang official juga nggak ada gitu. Bisa kita boleh masukin lah. Cuman yang kalau secara data yang mereka lihat di back end-nya mereka, ya mereka akan lihat yang data di mereka yang lu udah ikuti yang mana aja gitu, dan dilihat feedback form lu bagus atau enggak, kasarnya kayak gitu. Dan
di eventnya mereka kayak di Desember gue ada ke Malaysia buat special event waktu itu, special event. Gue ada ke Malaysia lagi waktu itu bulan Mei, depannya regional, terus abis itu ada IC sama yang Aussie. Jadi total yang event gedenya 3 kali sebenarnya. 3 event gede, event kecilnya itu yang Indonesia yang lokal aja, sama biasa kan kalau di luar sono ada side eventnya kan, kayak side event day one yang event gedenya, terus karena day itu cuma sisa kayak 8 player apa 20 player, otomatis ada side event yang lain, misalnya kayak ada League Cup-nya apa gimana-gimananya, itu bisa dijadikan kayak semacam portfolionya kamu juga sih. Oh, jadi kayak anggapannya misalnya yang waktu ke Malaysia itu eventnya bisa dibilang nggak cuma 1 gitu? 2 lah ya, biasanya 2 gitu. Jadi 1 yang main eventnya, 1 side eventnya lah. 1 big event, 1 side event. Lalu waktu ke Malaysia yang regional juga bisa aja ada 1 big event, 1 side event gitu? Iya, semacam kayak gitu. Jadi basically, tapi kalau kita ngomong event gedenya, karena kan itu event gede, jadi yang dilihat kayak skillnya kamu untuk teamwork, endurance, skill buat judgement-nya dan segala macam akan dilihatnya dari yang biasa event gede, otomatis. Jadi kalau ngomong event gede ada 3 kali lah. 3 kali dalam setahun tuh? 3 kali dalam 1 season itu. 1 season, ya istilahnya season lah ya. Dan itu judge sama staff tuh sebenarnya dipisah atau enggak sih? Jadi judge itu biasanya floor judge yang bisa mengambil keputusan terhadap sebuah penalti atau terhadap sebuah ruling lah, kira-kira seperti Berarti itu. Kalau kita ngomong kayak di TPC Indonesia di event-event regional, berarti kayak Kodendi, Gideon, nah itu judge. Yang kayak kalau ada yang kayak baju ada atus tangga kayak judge, yang itu kayak gitu, itu yang judge. Nah, sedangkan staff itu semuanya termasuk ada yang kayak kerja di operator maksudnya kayak news, sound gitu-gitu. Bukan, operator masukin poin, skor dan segala macam kita ngomongnya the hive, karena hive itu apa sih, sangkar? Ya, kayak sangkar lebah ya. Sangkar lebah kan. Jadi semua orang kan pakai ke sono. Sarang lebah. Jadi semua orang ke sana kita panggilnya the hive gitu. Jadi di sono biasanya itu suka ada ada banyak komputer di mana buat input skor, potong kertas dan segala macam. Nah, itu orang pas kita di tempat kembang itu. Ya, semacam itu. The hive itu juga termasuk staff tuh. Itu juga termasuk staff. Yang nggak beda jauh sih, maksudnya, tapi staff ada itu aja. Di dalamnya staff itu ada judge, ada the hive itu. Ada the hive. Tapi biasanya yang tiga komponennya itu judge PCG, judge VGC, sama hive sih. 3 komponen besarnya itulah ya. Tapi semuanya itu dianggap staff gitu. Dianggap staff. Ya, terus sekarang kita bahas ini kali ya. Boleh. Lu kalau ada pertanyaan taruh bawah mungkin. Iya, langsung aja taruh di comment box ya, nanti kalau bisa dijawab nanti gue jawab. Ya, nanti gue taruh Instagram sama Facebook lu juga kali ya. Boleh. Ntar kalau misalnya kalian ada yang tertarik buat jadi judge atau gimana, bisa tanya-tanya, boleh. Tanya-tanya. Mungkin nggak sekarang lagi corona sih, cuman kalau memang ada yang tertarik, mungkin pengen tahu lebih, bisa nanti tanya-tanya, gue akan coba bisa membantu jawab. Ada yang pengen coba misalnya ada yang pengen coba keluar segala macam, bisa dibantuin juga. Maksudnya dibantuin esin kayak ada event, akan gue coba kabarin kalau lu mau. Nanti gue akan coba ngomong sama yang orang Singapurnya, ada yang mau nih, coba segala macam, apakah ada spot, nggak janji, tapi mungkin bisa. Ya, we will see. Kayak gitu, modal tetap dari. Ya, modal tetap harus dari kalian sih untuk berangkat sih, nggak bisa ngomong nggak gitu. Kayak lu ngejudge di misalnya ya, let's say Singapura lah ya. Lu jadi judge di event Singapura, masa lu sama sekali nggak dibayar apapun buat kerja lu di situ gitu? Jadi memang kalau misalnya kayak eventnya regional dan ke atas, biasanya itu akan dikasih ada budget lah, kasarnya lah, ada budget dari Pokemon Company nasional gitu. Sedangkan kalau untuk special event gitu nggak ada budget dari sononya. Special event itu lebih ke arah lo boleh bikin turnamen yang skalanya besar dengan poinnya sama dengan regional, tapi nggak ada budget dari kita, lo yang jalanin. Nah, otomatis karena yang jalanin adalah biasanya kayak orang community juga segala macam, khususnya untuk daerah sini yang kerjaan orang community. Jadi secara otomatis ya budget untuk bayarin kita ya hampir nggak ada lah, kira-kira kasarnya kayak gitu. Palingan cuman kayak kita paling dapat produk. Oh iya, dapat produk ya. Kira-kira kalau kita ngomong kayak satu event Singapura gitu, satu turnamen lah ya, lu kira-kira dibayarnya produknya gimana? Depends, gue pernah dapat cuman setengah box, pernah dapat 1 box, paling banyak 1 box sih. Tapi 1 box per hari? Setengah box. Enggak,
The whole event. The whole event lu dapat satu booster box Inggris. Satu booster box Inggris. Ya, atau pernah juga dapat setengah. Cuman kalau dapat setengah biasa gue brewek aja. Waktu itu pernah brewek dapat Ultra Ball Mas, jadi kayak. Jadi lebih mahal. Jadi lebih mahal. Ultra Ball Mas tuh. Pas brewek, dapat Ultra Ball Mas, oke. Itu Ultra Ball Mas yang mana? Yang Sun and Moon. Sun and Moon ya. Wah, itu mahal sih. Ya, dulu masih harganya di Indonesia itu masih 900 ya, masih 950. Ya PP-nya dapat lah. PP-nya bayar PP tinggi, PP ke Malaysia-nya ya. Coba basically kayak memang ke sono anggapannya kayak gue mau liburan, tapi pengen ketemuan sama teman-teman yang lain ada di sana, have fun. Jadi kayak kalian buat buang hobinya bareng ya, gue hobinya begituan gitu. Jadi ya begitulah. Cuman kalau dibayarnya ya lebih senang lagi. Cuman kalau enggak ya I'm okay with it itu. Asal kayak masih bahkan dibayar produk aja udah lumayan nggak sih sebenarnya? Kalau kita hitung-hitung booster box Inggris itu kalau tahun 2017 tuh berarti sekitar kurang lebih 1,8 jutaan. Nggak nyampe. Retail price. 1.550 kalau nggak salah. Sekitar 1.550. Iya, 1.550. Lumayan lah. Cuman kan lu ongkos pergi ke sono kan kayak 2,5. Iya, 2,5 kan. Jadi sebenarnya nggak balik modal sebenarnya, kayak lu buang duit juga gitu. Cuman ya lumayan lah buat ngebantu, buat ngebantu. Tapi kalau misalnya mau kerjain itu untuk supaya profit sih, gue saranin gak sih, karena mendingan lu jadi kayak dia, kayak YouTuber, terus jualan barang lebih cuan jadi kayak dia daripada kayak gue gitu. Iya. Benar sih. Lu dibayarnya dalam bentuk produk. Iya, mau event besar pun kayak Worlds pun juga biasanya kita akan dikasih produk seperti ini, dikasih produk. Nah, ya ini gue sangat tempted lihat tas ini ya. Ini cuman staff doang yang dapet. Ini bagus banget sih. Ini waktu itu ada yang nawar paling tinggi 300. Yang ini yang nawar paling tinggi waktu itu 300. Lebih mahal.